Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang hukum tambahan dalam mengembalikan atau membayarkan hutang, maka ada kaidah yang harus kita pahami terkait dengan masalah pinjam meminjam ini. Kaidahnya apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang dapat mendatangkan suatu manfaat, maka manfaat tersebut hukumnya riba. Ketika si A misalnya memberikan pinjaman 5 juta kepada si B dengan catatan bahwa si B harus mengembalikan uang 5 juta ini tanpa ada tambahan setelah 3 bulan. Namun si A setelah dia meminjamkan uang tersebut, dia minta bantuan kepada si B. Tolong bantu saya untuk mengecat rumah saya, atau tolong ya setiap pagi Anda minta kepada antum untuk bonceng anak saya ke sekolah. Maka manfaat berupa bantuan mengecat rumah atau membonceng anaknya ke sekolah itu masuk ke dalam kaidah ini, dan tambahan atau jasa tersebut termasuk hukumnya riba. Kemudian az-ziyadatu fi raddil qard. Tambahan dalam mengembalikan atau membayarkan hutang. Nah, tambahan dalam pembayaran hutang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah az-ziyadah al-masyrutah. Tambahan yang dipersyaratkan. Ketika si A meminjamkan kepada si B uang sebanyak 5 juta. Si A mengatakan kepada si B, nanti kalau kamu kembalikan uang tersebut, maka kamu harus kembalikan dengan nominal atau sebanyak 5.100.000. Maka di sini ada tambahan, yakni 100.000. Apa hukum tambahan tersebut? Hukumnya adalah muharramah. Hukumnya adalah haram, dan itu termasuk ke dalam riba. Kemudian yang kedua, az-ziyadah ghair masyrutah. Tambahan yang tidak dipersyaratkan. Tidak, si pemberi pinjaman tidak menyatakan apa-apa. Namun ketika dia mengembalikan, ya, ketika orang yang meminjam tersebut mengembalikan, maka di situ ada tambahan. Nah, ini bisa bentuknya dua macam. Yang pertama adalah al-wafa'u bi ajwad. Ya. Mengembalikan dengan barang yang lebih bagus. Ya, misalnya dia pinjam beras, ya, pinjam beras yang levelnya itu agak rendah. Tetapi ketika dia mengembalikan, dia kembalikan dengan beras yang super. Ya, dia pinjam 1 kilo ya, dengan kualitas beras yang agak kurang, tapi ketika dia mengembalikan, dia kembalikan 1 kilo ya, dengan kualitas beras yang super. Bolehkah seperti ini? Hukumnya adalah boleh. Kemudian bentuk yang kedua adalah ya, tambahan yang tidak dipersyaratkan, dan itu dalam bentuk hadiah. Dalam bentuk hadiah. Ya, dia menghadiahkan ya kepada orang yang meminjamkan sesuatu kepada dirinya. Dan ini terbagi dalam dua kemungkinan. Yang pertama adalah ba'dal wafa. Dia memberikan hadiah kepada orang yang meminjamkan barang kepada dirinya, tetapi hadiah tersebut dia berikan setelah dia membayarkan hutangnya. Apa hukumnya? Di sini hukumnya boleh, karena masalah hutang piutangnya sudah selesai dan dia ingin memberikan hadiah, maka itu hukumnya boleh, tidak terkait dengan pinjam meminjam. Kemudian yang kedua, ya, kemungkinannya adalah qablal wafa. Dia memberikan hadiah sebelum dia membayarkan hutangnya. Apa hukumnya? Nah, di sini ada dua kemungkinannya. Ya, dia memberikan hadiah sebelum dia membayarkan hutangnya tersebut, ya, dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama adalah kana yuhadihi qabl. Dia sudah terbiasa untuk saling memberikan hadiah. Ya, si A dengan si B bertetangga dan dia sudah biasa saling memberikan makanan misalnya. Ya, setiap harinya. Nah, bagaimana hukum hadiah tersebut? Misalnya si A ya memberikan hadiah kepada tetangganya ini setelah dia meminjam uangnya, tetapi dia sudah biasa untuk saling memberikan sebelumnya. Apa hukumnya? Hukumnya adalah boleh. Ya, karena ini sudah
ada kebiasaan sebelumnya sebelum dia berhutang. Akan tetapi yang kedua, lam yakun yuhadihi qabl. Dia belum atau tidak pernah untuk saling memberikan hadiah sebelumnya. Ya. Namun tatkala dia berhutang, maka ya dia mulai untuk memberikan hadiah kepada orang yang memberikan pinjaman, ya, orang yang memberikan dia pinjaman. Apa hukumnya? Hukumnya di sini la yajuz, tidak boleh. Dan ini masuk ke dalam riba. Nah, akan tetapi ya kalau dia niatkan hadiah tersebut atau pemberiannya tersebut ya untuk mengupah dia terhadap suatu pekerjaan yang dia lakukan. Misalnya ketika dia minjam barang tersebut, ya, dia antarkan dari tempatnya, ya, dari daerahnya ke rumah orang ini, dan itu ongkirnya misalnya 5.000 misalnya, atau 10.000, maka boleh baginya untuk memberikan hanya sebatas 10.000 sebagai upah dia mengantarkan barang yang dipinjamkan tersebut. Atau yang kedua, ya, ihtisabuhu min dainihi. Ya, dia memberikan hadiah, namun hadiah tersebut ya masuk ke dalam hitungan hutangnya. Ya, misalnya dia berhutang 1 juta. Ya, dia sebelum dia membayarkan hutangnya tersebut, dia memberikan hadiah kepada orang ini, yang memberikan uang sebanyak 50.000 sebagai hadiah. Dia katakan hadiah. Maka kalau dia niatkan 50.000 ini untuk nominal untuk membayar hutangnya, ya, yang sebanyak 1 juta tersebut, sehingga tersisa hutangnya kepada orang tersebut sebanyak 950.000, maka itu hukumnya boleh, karena itu sama halnya dia membayarkan hutangnya. Tetapi kalau ya tidak ada niat dari kedua hal ini, maka hukum memberikan hadiah sebelum memberikan atau sebelum membayarkan hutangnya tersebut itu tidak boleh, dan itu termasuk ke dalam perbuatan riba. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.